Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Triana dari kelas A Kewirausahaan akan mewawancara ayah saya untuk memenuhi tugas wawancara kewirausahaan yang akan saya mulai. Pertama-tama saya akan bertanya, dari kapan bekerja di bidang tekstil? Dari tahun 70-an. Di bidang apa, terus bagian apa sih kerjanya? Kerjanya di bagian pencelupan, ya, bagian dari tekstil yang terakhir. Cara membuat kain atau pencelupan, ya, memberikan satu warna dan keinginan dari customer. Jadi biarpun bagaimana, kalau penyelesaian terakhir itu disebutnya dyeing finishing atau pencelupan, ya. Nah, jadi Pak itu bekerja di bidang itu, gitu. Karena dari dulu Pak itu sekolah di bidang tekstil, gitu. Itu satu kebetulan lah. Jadi waktu itu tekstil itu lagi bagus dan lain sebagainya. Jadi kita juga berusaha mengejar ketertinggalan, gitu ya. Maksudnya jabatan apa sih yang pegang gitu? Kalau dulu mah jabatan yang pertama mah tetap aja kita juga dari bawah belajar, sekalipun kita dari sekolah tekstil, tapi tetap kita itu belajar dari bawah lagi, karena antara sekolahan ataupun dari STM, bukan dari STM, sekalipun kita itu ada pendidikan tekstil, kalau di sekolahan hanya teori saja. Tapi kalau di lapangan atau di produksinya, tetap kita itu kadang-kadang bisa berlainan, gitu. adaptasi lah. Iya, jadi biarpun bagaimana kan kita juga harus balik lagi belajar. Makanya Pak dulu itu pertama kerja itu dari nol, betul-betul dari nol, dari belajar nyelup itu bagaimana, cara-caranya dan lain sebagainya. Akhirnya sampai 5 tahun jadi belajar kayak begitu, baru kita itu bisa memegang satu jabatan karena kita itu sudah ada kemampuan, gitu. Jabatan apa sih yang sekarang dipegang? Kalau yang sekarang dipegang di yang baru ini, mungkin yang jabatan terakhir itu sebagai kepala produksi, atau kalau bahasa kerennya mah jadi manajer produksi. Ya, itu pertanggungjawabannya juga mempertanggungjawabkan keadaan produksi, baik kualitasnya ataupun kuantitasnya. Satu pabrik yang memang dipertanggungjawabkan segalanya. Jadi target pabrik harus tercapai dan lain sebagainya, ya, itu menjadi tanggung jawab seorang manajer produksi atau kepala produksi, gitu ya. Jadi begitu. Kalau yang tentang jabatan terakhir yang sekarang mau dipegang itu? Sekarang karena Mbak sudah pensiun, ya, dari situ, dari jabatan itu. Jadi yang sekarang itu Mbak jadi advisor, technical advisor di salah satu pabrik yang memang membutuhkan teknik-teknik processing untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas. Nah, itu mungkin pekerjaannya lebih gampang, tapi pertanggungjawabannya yang paling berat, gitu. Apa sih suka dukanya kerja di pabrik tekstil atau punya jabatan yang segitu? Kalau sukanya, kita itu kan bisa mendapatkan penghasilan, bisa kita itu menutupi kebutuhan keluarga, atau kita itu bisa nabung, bisa apa, ya, dari hasil jerih payah yang kita kerjakan.
dapat teman banyak mungkin. Ya, teman banyak, kenalan banyak, terus kita juga bisa dilihat kemampuan kita sama orang gitu ya, itu kan sukanya. Tapi kalau dukanya banyak sekali juga. Dukanya itu kan pertanggungjawabannya yang berat, apalagi kalau dalam keadaan gagal dalam produksi. Karena yang namanya produksi itu kita lengah sedikit juga bisa menjadi kegagalan dan fatal. Bahkan kerugian untuk perusahaan itu besar sekali gitu. Ya, jadi mau tidak mau kan kita pertanggungjawabkan. Makanya kerjanya pun kadang-kadang kita itu menghadapi orang, baik bawahan ataupun yang punya perusahaan, menghadapi mesin, menghadapi bahan baku, menghadapi aturan dan lain sebagainya. Itu yang menjadi dukanya kita itu kalau tidak bisa menjalankan yang sebaik-baiknya ya. Terus setelah apa sih lama bekerja gitu kan, pernah nggak sih kepikiran buat berwirausaha? Oh pernah, kan ada juga tahu sendiri lah ya, bahwa Empa pernah kemarin waktu Empa nggak punya pekerjaan, nggak apa, belajar ya, belajar. Kita juga ngorder, berusaha untuk bisa jadi seorang atau membuka trading, bahwa kita itu ingin jualan, ingin wirausaha. Nah, kita di bidang yang sama padahal, tapi karena Mbak sendiri juga bukan orang dagang ya, jadi nggak mengerti begitu benar-benar mengerti bahwa hubungan dagang itu bisa aja kita itu dibohongin sama orang. Nah, ternyata setelah kita mendapatkan order, karena kalau masalah market mungkin ya kita itu banyak kenalan dan lain sebagainya, yang akhirnya ada orang yang percaya pesan barang ke kita itu sampai terakhir itu kan 400.000 meter. 400.000 meter itu harus, itu kain untuk seragaman ya, harus selesai dalam 2 bulan. Nah, sudah deal, harga sudah deal, terus barangnya juga udah kepake contohnya dan lain sebagainya. Nah, terus kita berjalan, sudah berjalan dengan dulu harapan kita itu bahwa dengan modal seadanya kita itu bisa untung per meter itu Rp500 ya. Nah, setelah kita kelola terus kita jalankan ya, kita juga kan pesen bahan bakunya ke orang lain. Ternyata orang lain yang dipesenin bahan baku ini dia itu ngebohong, tapi orangnya tidak mau bertanggung jawab. Karena kita waktu itu pesen kan konstruksi kainnya itu 100 kali 54 ya, udah deal, udah apa di dalam kontrak dan lain sebagainya. Ternyata dibuat sama dia itu 80-50. Ternyata kan kita asalnya nggak tahu, sebelum dicelup itu nggak kelihatan, tapi setelah dicelup, setelah di finish itu kelihatan. Susutnya juga jadi besar, lebarnya pun nggak tercapai apa yang diinginkan. Nah, ternyata kan dari bahan dasarnya atau dari bahan bakunya yang nggak benar, bahwa dia itu ngebohong. Ternyata setelah kita cek dan lain sebagainya benar. Nah, kita komplain ke yang membuat bahan itu, dia juga tidak terima. Karena dia merasa bahwa dia itu pabrik gede dan lain sebagainya, akhirnya dia tidak bertanggung jawab. Yang akhirnya mau tidak mau kita rugi kan. Ruginya bukan apa-apa, tidak sesuai dengan yang diinginkan. Jadi si customer sendiri juga akhirnya dia juga mau menerima, tapi harganya dipotong.
yang dulu asalnya harganya 15.750, ternyata diterimanya sama dia hanya 13.000 rupiah. Berarti kita itu per meter tuh bukannya untung, malah jadi rugi 2.000 rupiah per meter. Nah di situ yang akhirnya kita juga, karena kita juga baru dan lain sebagainya, melangkah, ternyata sudah mendapatkan kegagalan yang begitu. Makanya kita juga harus berpikir gitu ya. Jangan mundur sebetulnya, tapi kita harus berpikir untuk kedepannya. Kalau kita mau wirausaha itu, mau tidak mau harus mengetahui sampai ke seluk-beluk yang begininya, supaya kita juga jangan tertipu atau jangan dibohongi sama orang. Harus protek, karena yang namanya di bidang tekstil, biarpun bagaimana orangnya banyak premannya begitu, yang mencari keuntungan dari hal-hal sekecil itu.